Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, calon generasi penerus bangsa yang cerdas. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, sigap, dan semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah materi tentang integral. Tapi sebelum masuk materi, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam mempelajari sesuatu dan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita masuk materi, sekarang Ibu mau nanya dulu nih. Kira-kira apa yang kalian lihat jika kalian sedang berada di perkotaan? Pasti kalian melihat lalu lintas jalan yang ramai, kendaraan, bangunan-bangunan bertingkat seperti mall, hotel, bank, dan lainnya bukan? Bangunan-bangunan tersebut terlihat sangat megah, luas, dan besar. Tapi, apakah kalian tahu bagaimana membuat bangunan-bangunan tersebut kokoh? Selain dibangun oleh para konstruksi bangunan, ternyata sebelumnya bangunan tersebut sudah dirancang terlebih dahulu dan rancangannya pun tidak hanya menggambarkan bentuknya saja, melainkan dengan pengukuran yang ketat. Bayangkan saja, jika tidak dirancang dan diukur, maka para pekerja akan kesulitan menemukan letak atau jarak yang akan mereka bangun. Hal ini tentunya membuat bangunan tersebut tidak teratur, bahkan tidak kuat. Nah, dalam hal merancangnya ini diperlukan suatu konsep matematika yaitu integral. Jadi, integral ini sangat penting dalam kehidupan kita. Suatu saat, jika kita bekerja baik dalam bidang ekonomi, fisika, matematika, ataupun teknologi, kita akan menemukan aplikasi dari integral. Lalu, apa sih itu integral? Integral merupakan anti turunan. Bisa dibilang integral adalah kebalikan atau inverse dari turunan. Jika kita ingat kembali materi sebelumnya yaitu tentang turunan, misalkan kita punya Y sama dengan X pangkat 3, maka turunannya adalah DY per DX sama dengan 3X pangkat 2. Jika kita tanya berapakah integral dari 3x pangkat 2, maka jawabannya adalah x pangkat 3. Misalkan integral dari 3x pangkat 2 dx, maka jawabannya adalah x pangkat 3 ditambah c. C ini merupakan konstanta yang kita tidak tahu berapa angkanya. Bisa saja 1, 2, 3, ataupun 0, ataupun seterusnya. Pada materi integral ini terdapat beberapa subbab, akan tetapi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah integral tak tentu dan tentu, fungsi aljabar, dan trigonometri. Untuk pertama, kita masuk ke bagian integral tak tentu fungsi aljabar. Rumusnya bisa kita tuliskan integral ax pangkat n sama dengan a per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Bisa dilihat, a merupakan koefisien dari variabel x dan n merupakan pangkat dari variabel x tersebut. Di sini adalah konstanta, c adalah konstanta yang kita tuliskan setiap kita mengintegralkan integral tertentu. Contoh soalnya, apabila kita punya berapakah integral dari x pangkat 2, maka kita peroleh koefisien dari x pangkat 2 adalah 1, berarti a-nya 1, kita tuliskan 1 per pangkat variabel x adalah 2, artinya n adalah 2, berarti 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1 ditambah c. Hasilnya adalah 1 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Apabila kita menemukan soal berapakah integral dari a tanpa variabel x-nya, maka hasilnya adalah ax ditambah c. Kita tambahkan variabel x pada a-nya. Jadi, misalkan kita memiliki soal berapakah integral dari 2x, maka jawabannya 2
maka hasilnya adalah 2x ditambah c. Berapakah integral dari 3? Maka hasilnya adalah 3x ditambah c, dan seterusnya. Sini Ibu sudah menyiapkan alat peraga untuk integral tertentu fungsi aljabar. Bisa dilihat, kertas di atas yang berwarna merah merupakan fungsi yang akan diintegralkan, dan kertas yang berwarna kuning di bawah merupakan hasil setelah kita integralkan. Yang bagian ini merupakan koefisien variabel x, dan ini merupakan pangkat dari variabel x tersebut. Selanjutnya, misalkan kita punya soal berapakah integral dari x pangkat 2. Koefisien dari x pangkat 2 adalah 1, maka kita putar bagian depan menjadi 1, bagian pangkat menjadi 2. Hasilnya adalah 1/3 x pangkat 3. Sama bukan dengan yang ditulis di papan tulis? Selanjutnya kita ingin mengintegralkan 2x pangkat 3. Kita putar menjadi 2x pangkat 3. Hasilnya adalah 2/4 x pangkat 4. Bisa dilihat di sini bahwa hasil fungsi setelah diintegralkan akan berbentuk pecahan, di mana penyebut nilainya akan sama dengan pangkat pembilang variabel x, dan selisihnya dengan fungsi sebelum diintegralkan pangkatnya adalah 1, 3 dan 4, 1. Selanjutnya, misalkan kita punya soal berapakah integral dari ax pangkat n. Koefisiennya a, atau kita putar menjadi a, x pangkat n. Hasilnya adalah a per n ditambah 1, x pangkat n ditambah 1. Sama dengan yang kita tuliskan di papan tulis. Supaya kalian lebih paham, untuk contoh soalnya, di sini ada contoh soal lagi. Misalkan berapakah integral dari 2x ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 6 dx. Langkah pertama yang kita kerjakan adalah menguraikan integral tersebut. Jadi, maksudnya adalah integral dari 2x dx ditambah integral dari 3x pangkat 2 dx dikurangi integral 6 dx. Integral dari 2x dx adalah, kita tahu koefisien x-nya ada 2, maka kita tuliskan 2 per pangkatnya ada 1 ditambah 1, x pangkat 1 ditambah 1, ditambah c, ditambah koefisien dari 3x pangkat 2 adalah 3, maka kita tuliskan 3 per, karena pangkatnya 2, maka 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1 dikurangi integral dari 6 adalah 6x ditambah c. Maka hasilnya kita jumlahkan 2 per 2x pangkat 2 ditambah 3 per 3x pangkat 3 dikurangi 6x ditambah c. Hasilnya adalah x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 dikurangi 6x ditambah c. Nah, seperti itu cara mengerjakan soalnya. Di sini Ibu sudah menyiapkan alat peraga untuk integral tertentu fungsi trigonometri, dan di papan tulis sudah tersedia rumus-rumus yang akan kita integralkan menggunakan alat peraga ini. Bisa dilihat di sini terdapat kertas berwarna biru, yang artinya fungsi-fungsi yang akan kita integralkan. Cara menggunakannya adalah menggeser bagian yang biru menyesuaikan dengan fungsi yang ada di bawah. Sementara itu, bagian yang tengah yang tinta berwarna merah merupakan hasil fungsi yang setelah kita integralkan. Jadi, misalkan kita mau mengintegralkan sin
X, maka kita geser sin X ke bagian tengah. Maka hasilnya adalah min cos X. Min cos X. Selanjutnya, kita ingin mengintegralkan cos X, maka kita geser bagian cos X ke bagian tengah. Hasilnya adalah sin X. Selanjutnya, kita ingin mengintegralkan sek kuadrat X. Artinya, seknya terdapat dua. Sek X dan sek X. Sejajar, maka hasilnya adalah tan X. Sekan X tan X. Sekan X dan tan X dan sekan X. Hasilnya adalah sekan X. Selanjutnya kosek kuadrat X. Kita geser kosekan sejajar dengan kosekan, jadi kosek kuadrat X. Hasilnya adalah min kotangan X. Kosek X dan kotangan X. Kosek X dan kotangan X hasilnya adalah min kosekan X. Nah, itulah tadi rumus-rumus dari integral tak tentu fungsi trigonometri. Bisa dilihat di sini sudah dituliskan rumus-rumus integral untuk fungsi trigonometri. Selanjutnya, apabila terdapat koefisien sebelum variabel X, maka bisa kita tuliskan rumusnya seperti ini. Per A sin AX ditambah B. Apabila di dalam variabel X ini terdapat koefisien yaitu A dan ini konstanta, maka integral dari cos AX ditambah B adalah 1 per A sin AX ditambah B. Artinya A ini akan pindah ke depan menjadi penyebut. Apabila terdapat variabel koefisien pada variabel X, maka A akan pindah ke depan dan menjadi penyebut. Kemudian fungsi cos tadi ini kita integralkan menjadi sin. Dan kita tulis ulang AX ditambah B-nya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk integral tak tentu fungsi trigonometri. Misalkan kita punya berapakah integral dari sin 2x ditambah 1? Maka langkah pertama yang kita kerjakan adalah memindahkan yang 2x ini ke bagian depan. Jadi 1 per 2, lalu mengintegralkan sin X. Integral dari sin X adalah min cos X. Min cos X. Karena fungsinya adalah 2X ditambah 1, maka kita tulis 2X ditambah 1. Selanjutnya, min 1 per 2 cos 2X ditambah 1. Seperti itu hasilnya. Dan jika kita punya soal berapakah integral dari sin 6X, maka kita pindahkan 6X ke depan. 1 per 6,
kita integralkan sin X-nya menjadi min cos X. Min cos X. Oh ya, karena ininya fungsinya 6X, maka kita tulis menjadi 6X. Hasilnya adalah min 1/6 cos 6X. Seperti itu cara mengerjakan soalnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian integral tentu fungsi aljabar. Yang membedakan integral tak tentu dan tentu adalah pada integral tentu terdapat batas-batas yang harus kita masukkan ke dalam variabel X. Rumusnya menjadi integral batas atas D, batas bawah A X pangkat N sama dengan A per N ditambah 1 X pangkat N ditambah 1 batas atas D batas bawah A. Lalu kita masukkan batas-batas tersebut ke dalam variabel X, yaitu batas atas dikurangi batas bawah. A per N ditambah 1 B pangkat N ditambah 1 dikurangi A per N ditambah 1 A pangkat N ditambah 1. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Misalnya, berapakah integral batas atas 2, batas bawah 1 dari 2X dikurangi 5? Langkah pertama yang kita kerjakan adalah mengintegralkan fungsi 2X min 5. Jadi, karena koefisiennya 2, maka kita tulis 2 per pangkat X adalah 1 ditambah 1. X pangkat 1 ditambah 1 dikurangi 5X batas atas 2, batas bawah 1 sama dengan 2 per 2 adalah 1, maka X pangkat 2 dikurangi 5X batas atas 2, batas bawah 1. Lalu kita masukkan batas-batas tersebut ke dalam variabel X. 2 pangkat 2 dikurangi 5 kali 2 dikurangi 1 pangkat 2 dikurangi 5 kali 1. Hasilnya adalah 2 pangkat 2 adalah 4 dikurangi 10 dikurangi 1 dikurangi 5. 4 dikurangi 10 min 6 min 4 ditambah 4. Hasilnya adalah min 2. Misalkan soalnya, berapakah integral batas atas 2, batas bawah 1 dari 5X dx? Maka kita perlu mengintegralkan 5X terlebih dahulu. Integral dari 5X adalah 5 per, karena pangkatnya 1, maka kita tambahkan 1 ditambah 1, X pangkat 1 ditambah 1. Kita masukkan batasnya. Batas bawah 1, batas atas 2. Hasilnya adalah 5 per 2X pangkat 2, batas atas 2, batas bawah 1. Cara memasukkannya yaitu pertama-tama masukkan batas atas terlebih dahulu, baru dikurangi oleh batas bawah. 5 per 2 X pangkat 2 dikurangi 5 per 2 1 X pangkat 2. Hasilnya adalah 5 per 2 dikali 4 adalah 5 per 2 kali 4 dikurangi 5 per 2. 10 dikurangi 5 per 2 atau 7 1 per 2. Sekarang kita
masuk ke bagian integral tentu fungsi trigonometri. Sama seperti yang tadi, bahwa dalam integral tentu terdapat batas-batas yang harus kita masukkan. Jadi rumusnya adalah integral batas atas, batas bawah cos x sama dengan, karena integral dari cos x adalah sin x, batas atas B, batas bawah A. Bisa dilihat di sini dalam fungsi setelah diintegralkan terdapat batas-batas yang harus kita masukkan ke dalam variabel x, yaitu batas atas B, batas bawah A. Jadi nanti akan menjadi sin dalam kurung B dikurangi sin dalam kurung A. Batas atas dikurangi batas bawah. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Berapakah integral dari batas atas pi per 3, batas bawah pi per 6, cos 3x? Maka langkah pertama yang kita kerjakan adalah mengintegralkan cos 3x terlebih dahulu, yaitu integral dari cos adalah sin, maka 1 per 3 sin 3x, batas atas pi per 3, batas bawah pi per 6. Lalu kita masukkan batas-batas tersebut, sama dengan 1 per 3 sin 3 dalam kurung pi per 3 dikurangi 1 per 3 sin 3 dalam kurung pi per 6. 1 per 3 sin pi dikurangi 1 per 3 sin pi per 2. Karena sin pi adalah sin 180 yang itu hasilnya 0, maka 1 per 3 dikali 0 dikurangi 1 per 3 sin pi per 2. Sin pi per 2 hasilnya adalah 1, yaitu sin 90 sama dengan 1. Maka kita kalikan 1 per 3 dengan 1. 0 dikurangi 1 per 3. Hasilnya adalah 1 per 3. Nah, itulah tadi materi dari integral, tentu, dan tentu fungsi aljabar dan trigonometri. Kesimpulannya, jika kita menemukan soal berbentuk integral, maka terlebih dahulu kita integralkan menggunakan rumus-rumus yang tadi telah kita bahas. Selanjutnya, jika terdapat batas-batas, artinya integral tersebut adalah integral tentu, maka kita masukkan batas-batas tersebut ke dalam variabel x. Selanjutnya akan ditampilkan latihan soal untuk materi integral. Jadi, kalian bisa meningkatkan pemahaman kalian dengan berlatih mengerjakan soal-soal tersebut. Untuk itu, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan semoga kalian bisa menjadi pribadi yang baik, cerdas, bertanggung jawab, dan sukses. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.